Adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja, amin. Hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita masih ada untuk bisa diberi kesehatan, kekuatan, dan masih bisa diberi kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan Allah. Hari ini firman Tuhan Allah berbicara tentang penguasaan diri. Kenapa kita harus belajar tentang penguasaan diri? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah sama seperti orang yang roboh temboknya. Jadi adik-adik, kenapa kita perlu menguasai diri? Penguasaan diri artinya adalah mengontrol diri kita. Yang artinya di mana kita harus menjaga kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita. Penguasaan diri artinya dapat mengendalikan diri, dapat mampu mengontrol diri, suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya segala dosa dan kejahatan. Jadi yang namanya penguasaan diri yang penting artinya adalah mengontrol diri kita atau mengontrol diri kita atau mengendalikan diri kita. Itu yang namanya penguasaan diri. Kenapa kita harus yang namanya menguasai diri kita, harus menguasai diri kita dari suatu kejahatan atau hal-hal yang bersifat negatif atau hal-hal yang berdekatan sama dosa. Kita harus mengontrol, menjauhkan dan mengendalikan diri kita dari hal-hal demikian. Karena kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, orang yang tidak dapat mengontrol dirinya, orang yang tidak dapat menguasai dirinya, sama seperti tembok yang roboh. Kenapa sama seperti tembok yang roboh? Sehingga karena kita tidak mampu menguasai diri kita, karena tidak mampu menguasai kepribadian kita, kita tidak mampu mengendalikan kehidupan kita, kita dapat mudah diombang-ambingkan. Kita mudah dapat dijatuhkan. Kita dapat dimudahkan untuk yang namanya jatuh ke dalam dosa. Karena kita tidak dapat mengontrol diri kita, kita tidak dapat menguasai diri kita. Tapi firman Tuhan sudah tegas mengingatkan kita, menegur kita, mengajarkan kita supaya kita mampu mengontrol dan menguasai diri kita, supaya kita tidak menjadi sama seperti tembok yang roboh, yang mudah jatuh, yang mudah goyang, yang imannya jatuh, yang imannya goyang, tapi menjadikan suatu tembok yang kuat, yang imannya juga kuat, yang imannya juga kokoh, sehingga ketika kita diperhadapkan dalam situasi sulit, kita juga tidak goyang imannya. Ketika kita ditawarkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, iman kita tidak akan mudah goyang. Terus kita harus perlu menguasai diri kita dari apa? Yang pertama, kita harus menguasai diri kita namanya yang dari pikiran kita. Karena kalau pikiran kita sudah salah, perbuatan kita juga salah. Pikiran kita negatif, maka tingkah yang hasil kita lakukan adalah ya hal yang negatif. Karena pikiran kita dapat menguasai diri kita ketika kita memang benar-benar meletakkan pikiran kita kepada hal-hal yang salah. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran orang dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi yang namanya pikiran kita harus menaklukkannya kepada Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menguasai pikiran, sehingga kita dapat menguasai yang namanya pikiran kita. Jadi kita tidak yang namanya perbuatan kita itu tidak salah, karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi melalui kehidupan kita. Tapi kalau pikiran kita bersifat positif, pikiran kita hal yang baik, maka perbuatan kita juga hal yang baik. Terus yang kedua, yang selanjutnya, dari apa yang harus kita jaga atau kita kuasai diri kita, yaitu namanya dari lidah dan perkataan kita. Kalau ada lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, memang benar. Karena lidah dan perkataan kita dapat menggambarkan ekspresi diri kita. Karena orang yang suka memberikan kata-kata pujian, kata-kata yang baik kepada orang lain, berarti hatinya juga baik, pikirannya juga baik. Tapi kalau orang yang perkataannya dapat membuat hati orang terluka, perkataannya dapat membuat hati orang itu jatuh, orang itu lemah, orang itu kehilangan semangat, berarti perkataan kita bukan perkataan berkat. Kita belum menguasai diri kita. Ingat, melalui perkataan dan lidah kita itu dapat memberi pengaruh bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita orang lain kita katakan dengan hal yang negatif, orang lain itu akan merasa down dan jatuh. Begitu juga dengan diri kita. Tapi kalau kita perkatakan diri kita, saya mampu, saya bisa, maka
kita juga akan mampu, karena perkataan itu akan memberi semangat. Perkataan itu bukan sesuatu yang harus disepelekan, tapi harus kita jaga, kita harus kuasai, kita harus kendalikan. Amin. Yang terakhir, dari hal apa kita harus mengendalikan diri kita, harus menguasai diri kita, itu melalui hati kita. Karena hati memancarkan kehidupan kita juga. Pikiran, lidah, perkataan, dan hati itu harus bersatu untuk hal yang positif. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Firman Tuhan mengatakan, jadi kalau hati kita tidak baik, hidup kita tidak baik. Hati kita menyimpan akar pahit, maka kepahitan yang terjadi dalam diri kita tidak bisa menguasai diri kita tidak bisa mengontrol diri kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang berbuat jahat. Tapi ketika kita mampu menjaga hati, pikiran, dan perkataan kita, maka adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim terkhususnya akan mampu menjadi berkat dan akan mampu melihat bagaimana Tuhan bekerja, sehingga adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim adalah orang-orang yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa adik-adik SMP dan SMK Kristen adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Amin. Jadi mari kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, dan kita harus menguasai diri kita, mengendalikan diri kita, dan mengontrol diri kita dari hal-hal yang bersifat negatif. Amin. Jadi demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bell.